bisa berkumpul di rumah-Mu Tuhan. Biarlah waktu-waktu ke depan ini kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan apa yang Kau sampaikan kepada kami Tuhan. Biar Kau berikan hati kami hati yang subur Tuhan, berbicara dengan sebebas-bebasnya Tuhan. Roh Kudus beracara dengan sebebas-bebasnya Tuhan. Biarlah kami mendapatkan berkat dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Apa kabarnya jemaat Tuhan? Luar biasa. Untuk membawakan firman Tuhan. Terima kasih atas kepercayaan pada saya hari ini. Minggu-minggu ini mungkin kita merasa ada, tadi saya bilang kan, ada masalah nggak minggu ini? Ada yang mungkin kesel minggu ini ya kan, ada yang marah. Saya mengambil tokoh di Alkitab yang merasakan semua perasaan kita, emosi kita ini yang sulit ini, dan kita belajar dari dia bagaimana kita menghadapi hal-hal sulit ini. Dan di kitab Nabi ini, dia itu seperti ada percakapan bolak-balik antara hamba Tuhan ini dengan Tuhan. Kita baca pendek, hanya 3 bab. Ada yang bisa tebak? Mari kita simak kata-kata dari Habakuk pasal 1 ayat 2. Tuhan, berapa lama aku harus berseru minta tolong sebelum Engkau mendengarkan? Berapa lama aku harus berseru minta tolong sebelum Engkau mendengarkan? Pertama kali membaca ayat ini, saya langsung tahu saya bisa benar-benar merasakan apa yang dialami oleh hamba Tuhan ini. Sudah berapa kali saya hari-hari terakhir di minggu ini menanyakan pertanyaan seperti itu, ya kan? Mungkin beberapa dari kita juga seperti itu. Karena kita dalam kehidupan kita terpaku oleh masalah-masalah dan sukar dalam kehidupan kita. Dalam menghadapi masa-masa sulit dalam hidup, masa-masa penderitaan di mana Anda mengajukan seperti, Tuhan, Engkau di mana? Tuhan, apa sih yang Kau lakukan? Tuhan, apa Engkau peduli? Tuhan, siapa titik-titik ya? Karena kita dikelilingi oleh masalah penderitaan, ya kan? Saya baru terakhir-terakhir ini merasakan, oh ini loh rasanya kalau misalnya kehidupan itu terganggu oleh sakit. Pundak saya kan sakit ya. Saya tuh tadinya orangnya nggak terlalu gimana-gimana lah. Tapi pundak ini makin lama makin ngeganggu. Saya udah jadi repot. Akhirnya saya bisa belajar bahwa kalau misalnya ada orang-orang seperti bisa contohnya kayak Om Irwan gitu yang kehidupannya terganggu oleh penyakit seperti itu, ya kan? Ya pasti itu sama seperti si Habakuk ini yang tolong Tuhan, Tuhan ada di mana? Saya udah sakit nih, ya kan? Mari kita lihat tentang bagaimana Habakuk menjalani penderitaan dengan hati yang jujur. Dia menjalani penderitaan dengan mencurahkan isi hatinya dalam ratapan. Kitab Habakuk sangat berbeda dengan kitab-kitab nubuat lainnya dalam Perjanjian Lama. Tahukah Anda bahwa Habakuk ada satunya kitab dalam kitab suci yang seluruhnya berisi percakapan bolak-balik antara manusia dan Allah? Jadi saat Anda membaca kitab ini, kita akan merasa seperti orang ngobrol di kafe bolak-balik. Eugene Peterson menulis ini tentang Habakuk. Kebanyakan nabi sebagian besar waktu menyampaikan firman Allah kepada kita. Tapi Habakuk menyampaikan isi hati kita kepada Allah. Dia menyuarakan kebingungan kita, menerangkan upaya kita yang bingung untuk memahami berbagai hal. Apa sih ini? Bagaimana sih ini? Ya kan? Menghadapi Tuhan dengan kekecewaan kita. Habakuk memberitahu kita bahwa kita itu boleh menangis, mengeluh, dan mempertanyakan Tuhan. Dan dia mendorong melalui proses tersebut kita menjadi akan semakin dekat dengan Bapa. Banyak ahli Alkitab percaya bahwa nama Habakuk itu mungkin berasal dari akar kata Ibrani sabak, yang berarti menggenggam atau memeluk. Atau juga sebuah kamus Alkitab menulis bahwa artinya seorang yang merangkul. Di sepanjang kitabnya Anda akan melihat Habakuk menghayati nama itu. Dia mencoba merangkul Tuhan. Dia berpegang teguh kepada Tuhan melalui semua pertanyaan dan keraguannya. Alkitab dengan jelas menerangkan bahwa Habakuk ini adalah nabi Allah
Lebih spesifik lagi, dia adalah seorang nabi kerajaan selatan Yehuda abad ke-7 sebelum Masehi. Habakuk menyampaikan kepada Tuhan bagaimana respon Tuhan akan kejahatan orang-orang di kerajaan Yehuda ini. Mereka telah berpaling dari Allah, menolak untuk bertobat, dan bagaimana respon Tuhan akan seperti ini. Jadi misalnya kayak Sandra gitu ya, kami melihat jemaat di sini itu melakukan sesuatu yang nggak benar gitu ya kan. Dia juga bingung gitu ya kan. Nggak mungkin dong dia tegur, lu berdosa gitu, bertobat gitu ya kan. Tapi kan dia, Tuhan tolong bagaimana jamaah orang ini supaya bisa bertobat. Jadi si Habakuk ini dia bilang nih, Tuhan, ini kerajaan Yehuda nih orang-orang nih jahat nih, ya kan? Gimana nih sih responnya Tuhan? Saya sebagai nabi nih, saya nggak enak nih ya melihatnya nih, ya kan? Nyembah berhala lah, mungkin juga melakukan dosa-dosa yang lain. Gitu. Tapi Tuhan bilang, oh saya tenang aja, saya akan membuat mereka bertobat. Bagaimana caranya Tuhan? Saya akan membuat mereka bertobat dengan mengirimkan sebuah bangsa yang bisa dibuas, ya. Akan menghancurkan mereka sehingga mereka bertobat. Si Habakuk bilang, nah kok Tuhan bikin mereka bertobat dengan mengirimkan bangsa yang lebih bejat dari bangsa kita? Bagaimana sih Tuhan cara berpikirnya gitu? Logikanya gimana sih gitu kan? Nah itu cara berpikir Tuhan seperti itu gitu. Kalau kita ada masalah gitu ya kan, kita pikir, oh Tuhan kalau misalnya kayak begini gimana? Contohnya misalnya begini, Mbak saya misalnya lagi kurang tamu gitu kan. Tuhan, tolong nih Tuhan, kirimin Tuhan nih tamu-tamu dari sini kan kita bisa jadi ramai nih Tuhan ya kan. Tuhan bilang, itu kan kamu kan, tapi saya nggak begitu gitu ya kan. Nggak gitu, ya kan. Hari ini gitu kan, di jemaat kita ada yang kirim berkat ya, nggak harus saya. Jadi Tuhan tuh nggak melakukan sesuatu itu nggak disuruh-suruh oleh kita gitu. Ya. Dia itu lebih ngerti bagaimana caranya menghadapi masalah kita. Jadi saya ngambil analogi seperti kayak begini. Kalau kita orang mau bikin pedang gitu ya, pedang yang bagus gitu. Maksudnya logamnya itu dia mesti cari di gunung mana gitu. Jadi nanti kalau kita mau bikin pedang ini, kita harus pergi ke sini dulu kan, ambil logamnya. Terus kalau misalnya itu, misalnya kita mau mengasahnya mesti di tempat sini nih yang bisa nih, artinya kita mesti ke sini juga. Jadi artinya pas kita mau pedang nggak langsung jadi pedangnya. Kita itu harus menunggu dan berusaha bagaimana itu bisa menjadi pedang. Jadi artinya seperti masalah. Ada suatu masalah dalam kehidupan kita, ya kan? Tuhan kadang-kadang buat kita jalan-jalan seperti sama kayak Tuhan buat orang Israel jalan-jalan gitu ya. Jadi artinya kita nggak ngerti nih Tuhan itu yang kita pikir, aduh Tuhan saya udah nggak kuat lagi nih, ya kan? Tapi Tuhan sengaja mesti suruh kita berbuat ini dulu, mesti kesini dulu, baru kita bisa sampai di sini. Udah bilang, kenapa sih nggak Tuhan bisa langsung suruh kita kesini? Dia kan Tuhan, langsung aja dong, ya kan? Misalnya contohnya kalau kita nih gereja kita mau misalnya butuh keyboard, Tuhan minta keyboard, duit langsung jatuh dari langit kan, jeduk, kita beli keyboard. Tapi kan Tuhan kerjanya kan nggak kayak Jin Aladin gitu ya, nggak kayak gitu. Dia itu Tuhan, dia punya cara sendiri bagaimana menghadapi persoalan dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak bisa memakai pemikiran kita, ya kan, untuk mengatur Tuhan dalam memecahkan masalah kita. Saya melihat di beberapa artikel yang mengatakan begini, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Gimana coba Tuhan mengajar orang dikasihinya? Jadi kalau gitu kita mau dikasih Tuhan, kita malah takut gitu kan? Kita malah memakai dekat dengan Tuhan, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Seperti kalau kita lihat, ya kan, bagaimana Musa itu di awal-awalnya itu dihajar. Daud juga mengalami masalah-masalah susah sebelum sampai menjadi raja. Jadi kalau kita lihat contoh-contoh di dalam Alkitab, orang-orang Tuhan memakai masalah itu untuk membentuk umatnya. Sebenarnya sih masalah sekarang ini sih, kalau saya analisa itu cuma 3. Satu, masalah hati.
Yang kedua masalah duit, ya kan? Yang ketiga itu masalah rohani. Kadang-kadang kita duit cukup lah istilahnya lah, gaji cukup, apa segala cukup. Tapi di rumah itu udah kayak neraka gitu kan. Misalnya di rumah itu bikin kita nggak nyaman lah. Orang-orang tuh ribut mulu lah, apa orang tua, anak, istri, suami gitu. Biarpun ada duit tapi nggak ada sejahtera gitu. Ada juga kita maksudnya baik-baik aja, istri sayang suami, suami sayang istri, orang tua sayang anak, tapi nggak punya duit, ya melarat gitu. Mau bayar kontrakan susah, apa sebenarnya kan kita cuma duit itu ya, kalau saudara pikir itu cuma kertas doang, kertas nih ya, masih ada kertas itu, benda mati, kertas doang. Kita kalau kita robek, kita bakar itu ya udah hilang. Tapi hidup kita itu dikontrol oleh kertas itu. Ya. Jadi artinya ya kan, Tuhan memakai masalah-masalah ini untuk membuat, sebenarnya kalau saya perhatikan adalah membuat Anda harus deket-deket saya. Amin. Kalau Anda nggak deket-deket saya gewer. Makin jauh saya geret. Makin jauh saya gampang. Tergantung Anda mau gimana gitu ya kan. Saya ingat ya siapa pendiri Betani gitu kan. Dia itu dipanggil menjadi gembala gitu ya kan. Saya nggak mau. Akhirnya dia dibuat sakit. Saya tetap nggak mau. Bininya sakit. Gimana coba? Ya kan? Teman saya juga, salah satu teman sekolah saya juga sama. Dia itu pada saat itu gajinya udah enak, udah disupport oleh istilahnya seorang konglo lah ya kan. Udah enak lah. Udah gak usah mikirin pelayanan lagi ya kan. Tapi tiba-tiba ada berita dia harus menjadi gembala gitu. Saya gak mau. Saya sakit. Saya gak mau. Keluarga saya sakit. Gimana coba? Ya kan. Jadi artinya Tuhan itu emang bukan Tuhan yang pencemburu gitu ya. Segala hal dalam kehidupan kita, dia itu mau kita itu dekat dan bergantung kepadanya. Masalah itu cuma salah cara itu untuk dia nggak boleh jauh-jauh gitu ya kan. Nah makanya di sini di Habakuk saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, contohnya kepada Pak Freddy lah, ya kan. Pak Freddy terakhir nangis di dalam doa itu kapan? Dan Habakuk ini tuh Tuhan gimana sih Tuhan ya kan. Saya sih jujur aja ya. Saya terakhir saya selama saya mengelola Bapintera Sunter ya, itu saya sih kayak nangis kayaknya udah sering banget gitu. Tuh tolong ya kan. Kenapa sih kok Tuhan bergeraknya kok kayak inian ya gitu loh. Karena waktunya dia itu bukannya waktunya saya gitu loh. Ya kan, maunya saya belum tentu maunya dia gitu. Ya kan. Jadi susah juga ya kan. Kita kan cuma manusia buatan Tuhan. Kita itu gak bisa melawan pencipta kita gitu. Jadi seperti di Habakuk ini, kita itu semestinya belajar jujur dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu di dalam kehidupan kita, kita cerita yang jujur gitu loh. Misalnya, oh Tuhan, saya dosa nih Tuhan. Mulut saya kotor nih. Mulut saya jahat nih. Saya marah-marah melulu nih. Ya kan, saya ini kurang mengasihi orang nih, gitu ya kan? Itu kita juga mesti jujur gitu, ya kan? Karena saya tahu gitu loh, Tuhan kita itu bukan Tuhan di agama-agama lain, Tuhan kita hidup dan Dia ada di sini. Dia tahu hati kita setiap kita, ya kan? Dia tahu apa yang kita lakukan sehari-hari, gitu. Ya kan? Jadi kembali kepada Habakuk dalam bukunya Dark Clouds di The Mercy, Mark Frogut menulis ini. Ratapan dapat diartikan sebagai tangisan, nyaring, lolongan, ungkapan duka yang mendalam. Saya lihat definisi ini, saya melihat diri saya gitu loh ya. Saya ini, aduh Tuhan, kalau misalnya ini Tuhan tolong.
Cuma seperti si di Habakuk, makanya saya merasa cocok ya hari ini tuh di Habakuk. Karena minggu ini juga saya bilang, aduh Tuhan kok, Tuhan lihat gak sih keadaan hidup saya gitu ya, Tuhan kok nggak tolong saya sih gitu, ya kan? Tuhan di mana gitu loh. Namun dalam Alkitab, ratapan itu lebih dari sekedar duka cita. Ratapan itu adalah doa dan rasa sakit yang berujung pada kepercayaan. Makin lama makin sakit, makin berpegang kepada Tuhan. Makin pegang Tuhan. Tahukah Anda bahwa sekitar sepertiga Mazmur di dalam Alkitab Anda adalah Mazmur ratapan? Banyak sekali keluhan yang terjadi dalam Alkitab. Banyak sekali keluhan-keluhan. Saya juga kadang-kadang kalau banyak orang bilang katanya, oh kalau misalnya lagi doa itu jangan minta, jangan ini. Kita sebenarnya harus jujur di hadapan Tuhan. Perasaan ini kita sama seperti karena Tuhan itu adalah pribadi gitu maksudnya. Kita nggak usah jaim, nggak usah ini segala kesalahan kita, kelakuan kita Tuhan tahu gitu. Sebelum kita ngomong dia juga tahu. Kita ngomong gitu. Pemazmur menyerukan baris-baris seperti ini dari Mazmur 13. Cukup lama Tuhan, Engkau telah mengabaikanku cukup lama. Sudah cukup lama aku memandang bagian belakang kepalamu. Cukup lama aku menanggung segudang masalah ini. Segudang masalah ini. Hidup dengan perut yang penuh rasa sakit. Nabi Yeremia juga menulis seluruh kitab yang didesikan untuk meratapi kitab ratapan. Contoh-contoh ini tidak hanya memberi kita izin untuk berseru dengan jujur di hadapan Tuhan. Jadi kalau misalnya kita keinginan untuk doa aja itu nggak ada, bagaimana bisa kita ngobrol gitu? Ya kan? Coba Gary kalau misalnya jutek ngadunya ke siapa? Pasti ada dong orangnya kan, satu orang nih ya. Dan kalau misalnya ini orang ini dia ngomong karena Gary tahu gitu, nih orang nggak menghakimi, dia dengerin apa. Saya kalau lagi ada masalah saya lari ke Kelapa Gading, saya lari ke II saya kan. II saya udah muntah-muntah kan, saya mencurahkan seluruh kepahitan hati saya kepada II saya kan. Sampai II saya ada orang akan pulang sih, aduh ampun deh, udah enak nih gila. Jadi dia kayak menampung gitu. Tapi II saya itu karena mempunyai hubungan dengan saya, dia itu nggak pernah menghakimi. Begitu juga dengan Tuhan. Kita jemaat Tuhan ini di mana relasinya sampai di Tuhan? Tahu, kenal, deket, rapet, badis, bestis. Kalau nggak deket gimana ngomongnya sih ya? Gimana? Kita aja doa aja kayak merasa kayak apa sih? Kita masih bahasanya apa? Ritual. Kalau mau doa itu mesti bersih dulu ya kan, jangan sampai ada kotoran-kotoran. Terus saya mesti gimana hatinya? Sebenarnya nggak gitu juga kali ya. Kita setiap hari tuh makanya kalau misalnya satu hari misalnya nggak doa nih, Tuhan udah mulai mau sentil ya. Tapi Tuhan sabar-sabarin. Tapi kalau udah 3 hari dia udah mulai sentil dia. Udah mulai muncul apa yang kita nggak harapkan itu bermunculan. Ya. Ketika kita bergumul dengan pertanyaan dan keraguan, kita sering berharap Tuhan segera menjawab. Nggak bakalan bisa. Waktu kita bukan waktunya Tuhan. Makanya susahnya di situ, ya kan? Saya itu menghitung, kadang-kadang saya suka denger gitu ya. Kita kalau doa jangan minta melulu. Tapi gimana ya kan? Saya harus minta. Minta buat bayar gaji, minta buat bayar listrik, minta buat bayar yang lain-lainnya, ya kan? Gimana kalau saya nggak minta gimana dong? Makanya saya kurang setuju ya kalau misalnya banyak hamba Tuhan bilang begini. Jangan kamu minta melulu. Kamu kalau misalnya minta kepada Tuhan itu yang benar, dibanding minta ke Gunung Kawi, minta ke dukun itu yang salah gitu loh. Orang tuh jemaat itu ada level gitu ya. Kalau dia pertama kali masuk gereja, iya dia kan nggak ngerti ya kan ya. Itu justru hamba-hamba Tuhan di sini lah yang mengajar jemaatnya supaya nanti lama-lama dia nggak minta-minta lagi. Tapi kalau dia hatinya pertama kali minta kepada Tuhan itu yang paling benar itu. Jangan bilang katanya, oh orang Kristen jangan minta-minta melulu, ya kan?
Nah gimana kalau misalnya mesti bayar kontrakan, mesti bayar uang sekolah, aku nggak minta sama siapa, mau minta sama siapa? Saudara konglomerat yang nggak punya, ya kan, tabungannya juga secukupnya, ya kan. Di Cina diselidiki bahwa orang-orang sepantaran 20-30 itu yang sudah bekerja itu tidak punya tabungan dan hanya hidup dari bulan ke bulan. Malah ada utangnya lagi malah, ya. Jadi artinya kita emang harus meminta segala kebutuhan kita kepada emang yang Tuhan kita, kan dia Bapak kita. Masa kita minta ke Bapak orang? Kita ke Bapak kita lah, ya kan? Jadi jangan tuh kalau misalnya ada apa-apa minta itu. Kalau misalnya ada rasa sakit, saya pokoknya kalau badan saya ada rasa sakit kayak gimana lah, sebelum saya telepon ii saya gitu, saya bilang aduh nih gila tangan saya nih udah ganggu banget nih, nggak enak banget nih, gila nggak enak, saya nggak enak. Tapi setelah udah beberapa minggu nih, Kak Elizabeth juga doain, Juven juga doain, semua di sini juga doain. Ini kayaknya mendingan nih ya kan. Jadi artinya bukan yang maunya saya, emang saya harus merasakan penderitaan bagaimana hidup kita tuh kalau lagi sakit tuh nggak enak gitu loh. Ya, makanya hidup itu mesti yang sehat, mesti yang bener gitu loh, ya kan. Jangan kalau misalnya udah seumur Pak Budi masih angkat-angkat yang berat-berat, ya kan, cetek, salah urat, nah itu udah percuma. Ya. Saya sampai gimana nih? Jadi gitu sih sebenarnya. Pada intinya saya melihat di Habakuk ini kita harus jujur di hadapan Tuhan. Dalam kejujuran itu kita berpegang terus kepada Tuhan, ya kan? Saya baru lihat 1648. Saya kayaknya ngomongnya udah banyak, tapi kok mungkin 1648 sih kayaknya gimana sih ya? Dalam keheningan kita dapat menemukan kedamaian. Jadi jangan kalau ada masalah itu panikan, ya kan? Misalnya ada masalah dalam rumah tangga, cita-cita tetangga kiri, kanan, depan, belakang, ya kan? Dalam nggak ada apa-apa, tau udah langsung jadi masalah. Ya. Dalam keheningan kita dapat menemukan. Jadi kalau ada masalah, kita harus berdiam diri dulu. Dan orang pertama yang kita harus ajak ngomong itu mengenai masalah kita adalah Tuhan. Dunia di sekitar kita itu ramai, penuh dengan gangguan dan tuntutan. Namun dalam keheningan kita dapat menemukan rasa tenang, rasa damai yang melampaui segala akal. Kedamaian itu datang dari mengetahui bahwa Tuhan memegang kendali, bahwa Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Apapun yang terjadi, ujungnya itu Tuhan udah tahu. Dan seperti janjinya, itu harus selalu menang. Harus selalu menang. Pokoknya ujungnya itu cerita kita nih yang udah kayak gimana di sini yang suka drakor ya. Ya kan? Kayak suka drakor ya. Kita kan udah tahu di ceritanya kayak mau kesini nih ya kan gitu. Tuhan malah lebih parah. Tuhan menciptakan jalan ceritanya malah. Apapun yang misalnya kita bandel mau ambil jalur A, Tuhan tetap aja ujungnya itu ke sono. Kita mau ambil ujung B, nggak bisa, tetap mesti ke sana. Gitu. Itu Tuhan, ya kan? Jadi kita itu harus percaya bahwa Tuhannya Musa yang membelah laut itu masih ada di sini, masih hidup. Tuhan itu yang membuat Gideon menang perang itu masih ada di sini, bukan cuma cerita. Tuhan yang membuat Yosua meruntuhkan tembok Yeriko itu juga masih ada di sini. Tuhan kita itu Tuhan yang benar. Kita itu diberikan kemurahan hati dari Tuhan untuk bisa percaya. Nggak semua orang mendengarkan firman itu bisa percaya, tapi orang-orang yang di sini, orang-orang yang dipilih oleh Roh Kudus, diberikan hikmat oleh Roh Kudus, itu telah diberikan bahwa saya percaya ini adalah Tuhan. Tuhan yang dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Dia tidak pernah tidur, kuasanya tidak pernah berubah, ya kan? Dan Dia mampu melakukan segala perkara. Jadi apapun kehidupan kita, saya juga kayak mikir gitu kan, Om Irwan sakit asma itu udah berapa lama gitu ya kan ya?
Saya bilang, Tuhan saya yakin Tuhan pasti bisa sembuhkan gitu. Cuman kenapa mestinya itu? Ya waktunya, bukan waktunya saya, bukan waktunya Mira, waktunya Tuhan. Misalnya keadaan saya juga, misalnya keadaan ekonomi masihnya belum seperti yang saya harapkan juga. Saya juga, ya saya diam aja, ya kan. Saya biarkan Tuhan yang berperan buat saya, ya kan. Saya kuatnya cuma segini, saya mampunya cuma segini. Saya menyerahkan apa yang saya tidak bisa kepada yang bisa melakukan semua perkara. Jadi hati saya tenang. Jadi saya nggak gelisah lagi gitu. Pokoknya kalau saya melihat dari bulan Desember, sekarang udah berapa Desember ya? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, udah 7 bulan. Setelah Desember itu saya kayak melihat oh saya masih ada di sini, saya masih ada di sini, saya masih ada di sini gitu loh ya kan. Dan herannya gitu ya kan, maksudnya mau apapun yang kita lakukan yang berlawanan dengan Tuhan, kalau Tuhan nggak kasih juga nggak akan bisa ya kan. Jadi 16:52 itu makanya budaya jam ya kan. Saya kadang-kadang kalau misalnya habis khotbah suka merasa ya iyalah saya sebentar banget ya khotbahnya ya kan. Udah sebenarnya bukannya sebentar atau lama ya kan. Tapi intinya, tapi dari yang saya pelajari hari ini itu mari kita lihat di Habakuk 2, tolong ditampilkan di Habakuk 2 ayat 2 coba ditampilkan. Jadi kalau nggak ditampilkan kayaknya kita nggak sah ya gitu kan. Kalau nggak ada ayat gitu. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tolong jemaat Tuhan yang ini diperhatikan ya. Karena ini yang paling penting dari ini intinya. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Artinya, apa yang Tuhan berikan janji-janji kepada kita, ya kan? Tuliskanlah itu di dalam hati kita, ya kan? Sebab hal itu, janji Tuhan itu akan menanti pada saatnya, ya kan? Dan tidak berlambat atau maksudnya sesuai dengan waktunya Tuhan, ya kan? Itu sungguh-sungguh akan datang, akan datang, pasti. Itu saya langsung masa gimana? Ada jaminan dalam janji Tuhan. Amin. Jadi walaupun kita hari-hari ini, saya tahu nih kelihatannya mukanya kayak hari-hari juga mukanya gitu, tapi mukanya banyak masalah, saya tahu lah. Bang Adi juga gini kan ada di kantor gila buset ya gua. Saya tahu di sini Sandra juga dengan muka tenang. Aduh ya gimana coba ya kan. Kita di sini nggak bisa bohong, semuanya ada masalah. Kalau napas kita udah nggak ada, baru kita udah stop, nggak ada masalah. Jadi masalah apapun juga, sakit penyakit, masalah, ingat ya, itu cuma kertas ya, itu bisa cuma kertas, benda mati, itu tidak bisa mengontrol kita, ya kan? Masalah sakit penyakit, masalah duit, masalah keluarga, aduh kalau masalah keluarga saya rada gimana ya ngomongnya, rada susah ya. Saya rada susah ya. Soalnya kalau keluarga, kalau menurut saya itu butuh 2 tangan. Nggak bakalan bisa selesai kalau 1 tangan. Nggak bisa, mesti 2 tangan. Saya mau selesai, dia juga mau selesai. Kalau saya mau selesai, dia maunya ribut, nggak bisa. Saya kemarin baca buku bilang begini. Nggak tahu nih ya Sandra, sebagai gembala kita coba di ngomongan saya, kalau salah besok. Salah, sesat. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi jawabannya coba Gary, orang dulu atau saya dulu? No. Bang Karyani mana Karyani? Orang dulu atau saya dulu? Saya dulu. Bagaimana kamu bisa sayang orang kalau kamu belum? Kristen itu kita emang mengasihi, tapi kita ini bukannya toilet.
untuk orang mencurahkan segala kejahatannya kepada kita. Kita ini bukannya apa-apa bulan-bulanan. Kita ini bukan sarana orang untuk menjadi orang ini bisa benar. Kita bukan Tuhan, bukan. Kita harus bisa menjaga perasaan kita, kehidupan kita, kesehatan kita. Kalau kita sudah menyayangi diri kita sendiri, artinya bukan narsis ya. Oh gila, gue pakai LV ini, ya kan. Jam tangan gue Rolex, enggak. Bukan gitu ya, bukan. Kalau kita nggak bisa menjaga ke diri kita sendiri, nggak bakalan kita bisa mengasihi orang. Nggak tahu ini kayaknya mesti mami juga nggak setuju ya. Nggak bisa. Emang Tuhan sayang kita, tapi kita harus merawat hati kita sendiri. Kalau misalnya ada orang jahat nih memanipulasi hati kita harus nggak bisa. Ya kita mesti menjaga hati kita. Kita itu bukannya sebagai sarana untuk supaya orang bisa menjadi benar, bukan. Kita bukannya Tuhan, bukan. Jadi ingat ya, nggak tahu nih ya, ini mesti ngomong sama Cisuli dia. Saya sebenarnya lagi mau tanya Cisuli sih. Benar nggak? Kita harus mengasihi diri kita sendiri dulu, tapi bukan dalam kutipan. Nggak boleh narsis, nggak boleh. Kita harus menyayangi diri kita sendiri. Nggak bisa kita menjadi sarana untuk menyenangkan orang. Semua orang nggak bisa. Emang kamu siapa nih? Badut menyenangkan semua orang? Nggak bisa. Kita cuma bisa menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan orang. Gitu. Itu menurut saya. Oh ini rada keras. Jadi, ini kalau gembala nih dibahas nih ya. Kalau saya salah, kalau ditegur ya, kok sesat kok. Sesat loh. Jadi artinya kita hari ini belajar dalam bermasalah, jujurlah kepada Tuhan. Kalau emang lagi susah, bilang gue lagi susah Tuhan. Gak usah jamin, ya kan? Andalkan Tuhan, jangan andalkan orang. Orang mengecewakan. Tapi Tuhan kita tidak pernah mengecewakan, ya kan? Jujur kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan berpegang terus, berpegang nih. Apapun yang terjadi, gila mau sakit penyakit, kayak mau bermasalah, Tuhan ada Tuhan. Gue gak kuat lagi di Tuhan. Sampai kita terima janji Tuhan yang dibilang katanya, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh, tidak akan tertunda. Waktunya Tuhan. Semua yang ibu bapak semua di sini hadapi masalah ini, saya nggak tahu masalah yang sakit penyakit apa masalah apa, saya tapi Tuhan tahu. Dan dia bilang sebab itu akan datang dan tidak akan bertangguh. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Hamba sudah menyampaikan apa yang hendak Kau sampaikan Tuhan. Biarlah Tuhan mereka mendapatkan berkat-Mu dalam firman ini Tuhan. Biar di dalam badan